warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Ucapan terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri sosialisasi pada pagi hari ini dalam rangka saya menyelesaikan aksi nyata modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya adalah media lover dari SMA Negeri 2 Basapu Balai, merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka mengikuti sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Salam kita mohon kepada Allah supaya selalu diperuntukkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan bagi kita baik nanti di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sebelum kita mengikuti sosialisasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah, saya ingin sedikit memperkenalkan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Sama-sama kita ketahui nama asli dari Ki Hajar Dewantara itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan tokoh pendidikan, lahir di Yogyakarta, Kamis tanggal 2 Mei 1889. Dan beliau wafat tanggal 26 April 1959. Sama-sama juga kita ketahui, adapun karir yang dirintis pertama sekali oleh beliau adalah sebagai pendiri dari perguruan Taman Siswa. Banyak penghargaan yang telah diberikan pemerintah kepada beliau Ki Hajar Dewantara, dan bahkan beliau adalah sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bahkan hari kelahirannya itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di negara kita. Inilah sedikit biografi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pemikiran beliau ini merupakan contoh ataupun model pendidikan masa mendatang yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita tentang Merdeka Belajar. Itu adalah diambil dari buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita lihat apa konsepsi dan pemikirannya tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahiriah dan batiniah manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Adapun azas-azas pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara itu dikenal dengan Panca Dharma Pendidikan. Itu ada 5 azas yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah azas kodrat alam, yang kedua adalah azas kemerdekaan, yang ketiga adalah azas kebudayaan, yang keempat adalah azas kebangsaan, dan yang kelima adalah azas kemanusiaan. Jadi azas-azas pendidikan inilah yang harus menjadi pedoman kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia. Azas kodrat alam ini itu berhubungan dengan pribadi seseorang, pribadi individu. Itu sudah dibawa sejak lahir. Itu adalah kodrat alam. Yang kedua, yaitu adalah azas kemerdekaan, bahwa siswa yang belajar itu harus merdeka. Guru juga seperti itu, harus merdeka. Tidak ada tekanan-tekanan, guru tidak ada tekanan-tekanan dalam melakukan pembelajaran, dan siswa juga seperti itu, tidak ada tekanan-tekanan dalam belajar. Lalu azas yang ketiga adalah azas kebudayaan. Azas kebudayaan ini sama dengan kodrat zaman. Jadi pendidikan di Indonesia itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak boleh nanti kita mendidik anak kita kita mendidik anak kita itu di zaman kita. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena mereka, siswa kita itu hidup di zamannya. Jadi kita harus melakukan pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya. Lalu yang keempat adalah azas kebangsaan. Jadi pendidikan di Indonesia harus berdasarkan azas kebangsaan.
menerapkan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Pancasila. Yang kelima adalah azas kemanusiaan. Jadi pada azas kemanusiaan ini budi pekerti ataupun akhlak memang sangat diperhatikan dalam pendidikan. Semboyan dan metode yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada 3 dalam pendidikan yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah Ingarsa Sum Tulada, yang artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua adalah Iman Mandia Mangun Karsa, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga adalah Tut Uri Handayani, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Jadi ini lebih kita kenal sebagai seorang guru itu harus kita memiliki 3 peran. Kalau seandainya kita di depan, kita harus bisa menjadi teladan anak didik kita. Kalau kita berada di samping, kita harus bisa membimbingnya, menuntunnya. Tapi kalau kita berada di belakang, kita harus mendorongnya. Kita tidak boleh menjatuhkan potensi anak didik kita. Kita harus memberikan dukungan, kita harus memberikan dorongan, kita harus memberikan teladan, dan kita harus memberikan bimbingan kepada anak didik kita. Inilah yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun pokok-pokok pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara sudah disampaikan tadi, yaitu Ingarsa Sum Tulada, Ing Mandia Mangun Karsa, dan Tut Uri Handayani. Lalu berikutnya, beliau mengibaratkan sekolah itu adalah sebagai ladang. Gurunya adalah sebagai petani yang menanam, dan siswa adalah sebagai benihnya. Jadi di sini di sekolah inilah dibentuk pendidikan itu. Sebagai seorang guru, kita sebagai petani harus mampu menanamkan benih-benih kepada siswanya. Jadi peran kita sebagai seorang guru mulai dari menanam, merawat, menjaga, memelihara sampai nanti mereka tumbuh besar dan sampai berbuah hingga mereka bisa menjadi pelajar-pelajar yang berhasil. Lalu berikutnya, pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti itu sangat diperlukan dalam proses pendidikan. Ini sesuai dengan azas kebangsaan dan kemanusiaan tadi. Selanjutnya adalah bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak, sehingga permainan yang mendidik itu diperlukan. Dalam mengajar, kita tidak boleh terlalu terfokus dengan materi. Kadang-kadang dengan permainan-permainan yang mendidik itu sangat diperlukan, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan bagi siswa untuk belajar. Lalu pemahaman minat dan bakat siswa karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Ini yang sering kita keliru. Sebenarnya siswa itu adalah kertas yang penuh dengan coretan-coretan. Tugas kita adalah menebalkan coretan tersebut, di mana coretan tersebut adalah potensinya. Biasanya kita kan menganggap anak itu adalah kertas kosong yang bebas kita coret, yang bebas kita tulis sesuai dengan kehendak kita. Tapi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Siswa itu adalah kertas yang sudah ada coretannya, kodrat alamnya sudah ada, gitu kan. Tugas kita, peran kita adalah menebalkan potensinya apa, bakatnya apa, itu kita tebalkan, kita tingkatkan lagi. Inilah pokok-pokok dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, Bapak Menteri kita melahirkan sebuah profil yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Jadi harapan dari pendidikan kita di Indonesia supaya terbentuk profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana cara membentuknya? Tentu guru, tugas utamanya adalah tugas dari seorang guru. Gurunya juga merupakan pelajar Pancasila sehingga bisa membentuk profil siswanya juga menjadi profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, untuk membentuk profil pelajar Pancasila tersebut,
ada perlu nilai-nilai seorang guru. Nah, nilai guru penggerak yang diharapkan ada dalam diri guru tersebut. Yang pertama adalah nilainya nilai mandiri. Seorang guru itu harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dengan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Bukan berarti kita tidak membutuhkan ya, tapi tanpa bantuan gitu. Jadi kalau dia bekerja sendiri dia pun bisa mandiri. Yang kedua adalah reflektif. Seorang guru harus mampu melakukan refleksi terhadap praktek mengajarnya, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Nah, jadi refleksi ini setiap pengajar, guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan kapan perlu dia meminta umpan balik kepada guru, kepada siswa. Setelah misalnya itu juga sudah sering kita lakukan, misalnya setelah mengajar, apa kekurangan ibu, apa kelebihan ibu, apa kekurangan bapak, apa kelebihan bapak, itu harus ditanyakan kepada siswa sehingga bisa menjadi refleksi bagi diri kita dalam mengajar. Jadi untuk perbaikan proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Nilai yang ketiga adalah nilai kolaboratif. Mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Jadi seorang guru itu harus kolaboratif. Dengan siapa saja, kapan saja dia harus bisa bekerja sama. Tidak boleh seorang guru itu mengatakan saya tidak bisa bekerja dengan dia, saya tidak bisa satu tim dengan dia. Jadi dengan siapapun guru tersebut harus kolaboratif. Itu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang keempat adalah berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang guru penggerak tersebut harus sesuai dengan kepentingan dan kemajuan murid. Dia tidak boleh mengutamakan kepentingan dia sendiri. Dia harus mengutamakan kepentingan murid. Bagaimana murid mendapatkan semua kebutuhannya dalam belajar. Yang kelima adalah inovatif, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikan dalam pembelajaran. Pada saat zaman seperti sekarang ini, seorang guru itu harus inovatif. Dia harus mampu menciptakan ide-ide baru sehingga dia bisa menciptakan perubahan-perubahan baru terhadap pendidikan sehingga siswa itu tidak monoton dalam belajar. Karena dia tertarik dengan inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh guru tersebut. Inilah yang diharapkan sebagai seorang guru penggerak yang nantinya mampu menciptakan siswa yang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di samping nilai ada peran. Ini peran seorang guru penggerak yang harus dimiliki. Yang pertama, guru penggerak harus mampu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh seorang guru penggerak itu tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri. Dia harus menggerakkan komunitas belajar, dia harus menyampaikan kepada rekan-rekan kerjanya, baik itu guru di sekolah ataupun di luar sekolahnya. Yang kedua, dia harus bisa menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi guru tersebut harus mampu mendampingi guru-guru lain untuk pengembangan pembelajaran di sekolah, misalnya dalam pembuatan RPP, media pembelajaran. Jadi dia harus mampu berbagi kepada teman-temannya. Yang ketiga, guru tersebut harus mampu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi seorang guru penggerak itu harus bisa berdiskusi positif dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, dengan pengawas sekolah, dengan kepala cabang dinas pendidikan dan sebagainya. Harus mampu berkolaborasi. Selanjutnya, peran guru penggerak itu adalah mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Dan selanjutnya lagi adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi seorang guru penggerak tersebut harus mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi guru lain, dan pemimpin bagi murid-muridnya. Inilah peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menerapkan budaya positif
sekolah. Nah, jadi ini langkah pertamanya. Budaya positif di sekolah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Nah, budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya positif tersebut? Nah, kembali lagi kepada diri kita sebagai seorang guru. Nah, kita harus memiliki nilai dan memiliki peran sehingga terbentuk nanti profil pelajar Pancasila. Dalam menerapkan budaya positif, ada bermacam paradigma, bermacam pandangan tentang dunia. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, jadi perubahan itu tidak bisa instan kita lakukan. Hari ini kita lakukan, besok langsung berubah, tidak. Jadi harus perlahan-lahan secara sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita. Nah, ini ada skema yang disampaikan oleh Stephen R. Covey tentang perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol, pandangannya tentang dunia. Menurut stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama, sedangkan menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi ini sedikit perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, perbedaannya adalah semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang sesuatu hal. Nah, yang ketiga, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi boleh saja nanti pandangan kita berbeda dengan pandangan orang lain. Lalu yang keempat adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, memang kadang-kadang seseorang melakukan kesalahan itu ada tujuannya. Bisa jadi ingin mendapat perhatian dan sebagainya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Nah, sedangkan menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya saja untuk makan, kalau diri kita tidak mau makan, bagaimanapun orang menyuruh kita makan, kalau kita memang tidak mau, itu tidak akan bisa kita makan. Karena kontrol diri itu, menurut teori kontrol itu ada di diri kita, bukan orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kadang pada siswa kita sering setelah kita bujuk mereka tidak mau, maka kita paksakan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah. Itu dua saja. Kalau tidak menang, itu kalah. Sedangkan untuk model berpikir teori kontrol itu menang, tidak ada kalah. Menang semuanya, tidak ada yang kalah. Nah, jadi orang yang salah itu belum berarti kalah ya. Itu menurut teori kontrol. Nah, inilah pandangan tentang dunia yang harus kita pahami dulu jika kita ingin merubah kerangka acuan kita, pandangan kita, paradigma kita. Nah, inilah kenyataan yang ada sekarang, perbedaan antara stimulus respon tentang teori kontrol. Nah, berbicara tentang budaya positif tadi, ada satu kata yang terlihat yang tergambar di benak kita, yaitu kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang, apa yang terlintas, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib. Nah, kalau dia melanggar kata tertib, berarti dia tidak disiplin. Nah, melanggar peraturan, melanggar kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin berarti dihukum. Nah, sering seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman,
justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu merupakan alternatif terakhir dalam penerapan disiplin yang positif. Dan boleh kalau bisa itu tidak digunakan sama sekali hukuman tersebut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin yang utama itu adalah disiplin diri. Tapi kalau seandainya diri kita tidak mampu disiplin, baru orang lain, peraturan lain lah yang dari luar lah yang akan mendisiplinkan kita nantinya. Disitulah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri siswa tersebut. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal bukan eksternal, dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal kita, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi inti utamanya adalah disiplin diri. Kalau seandainya diri kita tidak mampu dengan disiplin, maka harus ada pihak luar yang mendisiplinkan kita. Biasanya pelanggaran yang terjadi itu dipengaruhi oleh 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak mau melakukan itu. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang akan berperilaku apabila ingin mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan setelah saya melakukan ini? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, mengharapkan pujian dari orang lain. Dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan dari orang lain bahwa mereka hebat. Mereka akan melakukan itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang apa? Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif, berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Jadi dari 3 motivasi ini, yang terbaik adalah motivasi yang ketiga. Karena kita melakukan hal tersebut, kita melakukan sesuatu itu memang dari dalam diri kita, memang kita yang menginginkan, bukan mengharapkan pujian orang lain, bukan karena takut hukuman. Itu memang dari diri kita sendiri. Jadi sebagai seorang guru, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa itu adalah kita harus membuat keyakinan kelas. Ini mungkin hal yang baru bagi kita, karena sebelumnya mungkin pernah kita sebagai seorang guru di awal pembelajaran kita melakukan ada yang dinamakan dengan peraturan belajar dengan bapak, peraturan belajar dengan ibu, kontrak belajar dengan ibu. Hal-hal yang harus dilakukan apabila belajar dengan ibu. Tapi ada sebuah ide yang diterapkan dalam
pendidikan kali ini, yaitu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Keyakinan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru. Keyakinan yang disusun perlu mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan oleh siswa, dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Keyakinan kelas dapat berbentuk poster yang ditandatangani bersama guru dan murid sebagai kesepakatan kontrak. Strategi lain adalah dengan mencetaknya di setiap buku laporan kegiatan murid untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Yang jelas peraturan yang kita buat dengan siswa, kontrak belajar dengan siswa tersebut, itu kita rubah namanya menjadi keyakinan kelas. Ini kita buat berdasarkan kesepakatan kita dengan murid. Tidak boleh maunya kita, tidak boleh maunya guru, tidak boleh maunya siswa. Merupakan kesepakatan yang harus ditandatangani bersama guru dan murid. Ini ada beberapa contoh pembentukan keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu sebagai referensi mengajar di kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali apabila keyakinan kelas itu tidak bisa diterapkan dari waktu ke waktu. Jadi ini bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas di beberapa kelas yang saya ambil. Ini ada 5 contoh keyakinan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas yang bisa dicontoh. Yang kedua adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Lalu ada lagi, misalnya ada 3 keyakinan kelas di sini. Yang pertama adalah hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini sebagai contoh referensi bagaimana pembentukan keyakinan di kelas. Biasanya kan kita membuat peraturan. Misalnya kalau belajar dengan Bapak terlambat 5 menit itu tidak boleh masuk. Atau misalnya nilai UH dengan Bapak harus di atas KKM. Atau misalnya siapa yang berbicara, siapa yang ribut pada saat mengajar harus berdiri di depan dengan angkat kaki dan telinganya dijewer gitu, seperti itu. Itu kan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh guru yang sebelumnya. Itu sangat tidak berpihak kepada murid, malah merugikan murid. Jadi ini adalah salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas yang harus kita pahami. Untuk membentuk keyakinan tersebut, seorang guru harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5 yang harus terpenuhi. Kadang-kadang tidak terpenuhi satu saja, seseorang itu akan melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Misalnya 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup ini maksudnya kebutuhan akan pribadinya. Misalnya kebutuhan pangannya, sandangnya, dan lain sebagainya. Bagaimana dia bertahan hidup? Contohnya anak kita pergi ke sekolah, tidak sarapan saja, tidak makan pagi saja,
dia akan gelisah untuk belajar. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar manusia tersebut. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ini sama-sama juga kita ketahui. Kadang-kadang anak yang bermasalah di sekolah itu adalah anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang cinta dari orang tuanya. Sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan, ingin meminta perhatian kepada gurunya di sekolah. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan kekuasaan ini adalah seseorang itu harus ingin dihargai, harus ingin diakui bahwasanya dia itu bisa. Jadi kita sering melewatkan anak-anak yang telah mengerjakan tugas dengan baik itu jarang sekali kita puji ya, kita berikan penghargaan. Ini akan membuat anak-anak tersebut down. Untuk apa saya melakukan tugas tersebut? Sedangkan ibu tersebut tidak ada menghargai saya, tidak ada pernah memberikan saya pujian, tidak pernah memberikan saya dukungan, tidak pernah saya memberikan hadiah. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Setiap manusia itu butuh kebebasan. Kalau dia tidak mendapatkan kebebasan dari sekolah, dia akan mencari kebebasan di luar nantinya. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya tadi, bahwasanya anak itu butuh bermain, butuh kesenangan. Jadi boleh di dalam kelas kita menciptakan permainan-permainan menarik yang baik yang mampu mendidik siswa. Sebagai seorang guru, dalam menerapkan keyakinan kelas tersebut, kita harus bisa memposisikan diri kita, memposisikan guru. Yaitu ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pengawas, guru sebagai manajer. Dari 5 ini kita harus mampu memposisikan diri kita. Saya ini sebagai seorang guru sudah mampu di posisi yang mana? Untuk posisi yang pertama, guru sebagai penghukum, tindakannya dia selalu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan kepada siswa. Kalau siswa salah, selalu dihukum. Lalu perkataannya, kalau kamu masih melakukan ini, saya bapak atau ibu akan memberikan kamu hukuman. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perkataan tersebut, dari tindakan tersebut adalah murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Pola perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Sementara tadi kita inginkan adalah motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Inilah posisi guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, tindakannya adalah mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah terhadap siswa. Perkataannya, biasanya guru yang seperti ini, bapak atau ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana, seharusnya kamu tahu ini. Jadi ini adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Seseorang akan selalu merasa bersalah terhadap guru tersebut. Akibatnya, murid merasa bodoh atau nakal. Lalu pola perilakunya, murid akan merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir, takut salah. Dia takut melakukan hal-hal yang baru karena takut nanti gurunya salah gitu. Lalu motivasi yang berkembang adalah juga motivasi ekstrinsik. Lalu selanjutnya posisi guru adalah sebagai teman. Ini sering juga dilakukan oleh seorang guru, bagaimana dia bergabung dengan siswanya, baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Membuat pemakluman tindakannya. Dia hanya selalu memaklumi. Bagaimana peran seorang teman, begitu peran guru tersebut. Kalau siswanya berbuat salah, dia memaklumi. Lalu perkataannya, lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Lalu akibatnya apa? Merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Jadi siswa itu akan semena-mena nanti. Karena dia merasa, guru itu kan sudah memaklumi apa yang kita lakukan. Lalu pola perilaku yang terjadi, mereka akan menjadi lemah tergantung kepada guru. Bila melakukan sesuatu, tanya dulu sama ibu itu, tanya dulu sama bapak tersebut. Lalu motivasi yang berkembang juga motivasi ekstrinsik. Lalu berikutnya adalah guru sebagai pengawas. Ini posisi yang keempat, guru sebagai pengawas. Kalau guru sebagai pengawas ini sama halnya yang kita ujian.
dia selalu mengawasi gerak-gerik dari peserta ujiannya. Nah, begitu juga guru sebagai pengawas ini selalu memposisikan dirinya, tindakannya itu memantau, mencatat, dipantau, dicatat, dipantau, dicatat. Lalu perkataannya, kamu kan sudah tahu aturannya, kenapa kamu melakukan itu lagi? Lalu akibatnya apa? Murid akan mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Pola perilakunya adalah orientasi pada ganjaran dan hadiah. Kalau ada hadiah, baru siswa mau melakukan tersebut. Tapi kalau tidak ada hadiah, mereka tidak mau melakukan itu. Lalu motivasi yang berkembang juga adalah motivasi ekstrinsik. Posisi kontrol yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini yang posisi kontrol yang ideal yang dihendaki sebagai seorang guru. Bertanya dan membuat kesepakatan tindakan. Perkataannya, apa sebenarnya harapanmu? Kenapa Ananda seperti ini? Apa yang membuat Ananda melakukan hal tersebut? Akibatnya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Jadi ada timbul dari dalam diri siswa dengan pertanyaan, dengan tindakan yang dilakukan guru sebagai manajer tersebut. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Pola perilakunya, disiplin itu disiplin dalam diri siswa akan melahirkan disiplin siswa. Motivasi yang berkembang adalah motivasi intrinsik. Ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Kiai Dewantara tadi. Dia menginginkan motivasi yang terjadi dalam diri siswa itu adalah motivasi intrinsik. Peran guru, posisi guru adalah posisi sebagai seorang manajer, itu yang dihendaki. Kadang-kadang permasalahan yang ditimbulkan di sekolah oleh siswa itu sering sekali kita memberikan tindakan hukumannya. Ini ada salah satu contoh pemecahan masalah yang telah dikembangkan itu dalam bentuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 pertanyaan, ada 3 pernyataan yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi memang motivasi yang diambil dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi itu adalah dalam diri siswa sendiri. Jadi kita tidak boleh langsung menyatakan kepada anak bahwasanya mereka itu melanggar. Tidak. Tanyakan dulu keyakinan apa yang telah kita kesepakati. Tanya dulu, kenapa Ananda melakukan tersebut? Semua orang pernah melakukan kesalahan, bukan Ananda saja. Lalu apa solusi yang Ananda berikan dalam penyelesaian masalah ini, dan apa alasan kamu melakukan ini, dan bagaimana kedepannya sehingga kamu tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi semua permasalahan, semua solusi itu adalah diambil dari diri siswa. Apa yang mereka inginkan. Inilah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi itu cara menerapkan budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah tugas seluruh warga sekolah. Itu bukan hanya pada guru saja, tapi kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya. Karena semua orang stakeholder di sekolah itu mempunyai tugas dalam menerapkan budaya positif. Karena tidak bisa satu orang saja sebagai seorang guru saja dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mengembangkan budaya positif di sekolah pada hakikatnya adalah melakukan perubahan positif dalam mencapai visi sekolah yang ideal, yakni sekolah yang dapat mendukung penumbuhan murid mereka. Ini ada beberapa contoh penerapan budaya sekolah yang bisa kita terapkan. Ada budaya 5R itu di sana, lalu ada budaya senyum salam sapa juga dalam menyambut tamu, lalu juga ada budaya membaca di perpustakaan, dan ada juga budaya membersihkan kelas. Nanti ada jadwal piket kelas, dan mungkin ini sudah pernah kita lakukan di kelas-kelas kita masing-masing. Nah, cukup sekian sosialisasi kita pada siang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi
kita semua dalam hal pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.